mengobservasi dan intervensi tempat dan posisi kerja selamat yang kita kenal dengan nama Si Tepat. Kenapa program Si Tepat harus diimplementasikan? Dan apa sih yang menjadi referensi dari program Si Tepat? Berikut ini adalah yang menjadi referensi dari program Si Tepat, yaitu CLSR, elemen nomor 2, yaitu perihal Line of Fire. TKO, Sistem Pengamatan dan Intervensi HSSE atau PK. Program Hand and Finger Injury Free Program. TKI, Kajian Risiko Pribadi atau KARIP. Apa target objektif dan periode pelaksanaan program Si Tepat? Implementasi program Si Tepat adalah seluruh pekerja dan mitra kerja. Kemudian objektifnya adalah menyasar seluruh pekerja dan mitra kerja, dapat mengobservasi dan intervensi tempat dan posisi kerja selamat. Fokus dari program Si Tepat adalah ada 3 fokus, yaitu 1. Kajian risiko pribadi yang dikenal dengan istilah KARIP dan cekatan. 2. Keselamatan tangan dan jari yang dikenal dengan program Hand and Finger Injury Free atau HFF dengan cara STOPS. 3. Line of Fire dalam elemen CLSR. Berikut manfaat dari program Si Tepat. Upaya pencegahan kejadian kecelakaan kerja. Melakukan integrasi dalam pelaksanaan program keselamatan. Mengingatkan dan mengajak melakukan pekerjaan dengan selamat. Mengingatkan dan mengajak melakukan pekerjaan dengan selamat. Langkah aksi cepat dan tindak lanjut dalam membangun budaya keselamatan. Slogan Si Tepat adalah SMART yang artinya S yaitu selalu berpikir selamat atau think safely, bertindak selamat atau act safely, dan menjalankan kerja selamat atau be safe, dimulai dari diri kita. M yaitu membiasakan bersikap saling peduli terhadap teman kerja untuk bekerja selamat. A yaitu amankan anggota tubuh kita dari potensi cedera saat melakukan pekerjaan. R yaitu risiko saat melakukan pekerjaan perlu dikaji dan dipastikan seluruh kontrol terdapat di lokasi kerja dan berfungsi dengan baik. T yaitu terapkan SWA ketika melihat hal yang tidak selamat terjadi selama pekerjaan berlangsung. Kajian risiko pribadi atau KARIP. KARIP merupakan suatu proses kajian risiko sederhana yang dilakukan oleh seseorang pada saat sebelum melakukan aktivitas apapun. KARIP dapat diterapkan dimanapun oleh siapapun dalam melakukan KARIP engaging mind beforehand atau berpikir sejenak sebelum bertindak, dan pause when unsure atau berhenti jika tidak yakin. KARIP dilakukan dengan mekanisme cekatan yang artinya adalah cermati, kendalikan, dan terapkan. Kendalikan. Apa yang perlu saya lakukan untuk mengendalikan bahaya? Cermati. Apa aktivitas yang akan saya lakukan? Apa saja bahaya atau potensi kecelakaan terkait? Terapkan. Lakukan pengendalian bahaya yang dibutuhkan. Evaluasi efektivitas pengendalian bahaya dan antisipasi setiap perubahan kondisi. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan KARIP, maka hal-hal berikut ini perlu dipastikan penerapannya. 1. Kecukupan kompetensi teknis dari setiap pekerja termasuk mitra kerja terkait aktivitas pekerjaan yang akan dilakukan. 2. Stop Work Authority (SWA) dengan prinsip do it right the first time. Perencanaan kerja yang baik khususnya dalam menghindari keterburu-buruan. Hand and Finger Injury Free atau yang sering dikenal dengan HFIF merupakan program dari keselamatan tangan dan jari. Berikut adalah peran dan tanggung jawab dari masing-masing lini, yaitu 1. Field Manager memberikan sumber daya dan dukungan sikap untuk mengimplementasikan STOPS di tempat kerja. Meminta dan memastikan anggota di bawahnya untuk membawakan dan mensosialisasikan isi pesan .stops sampai hingga pekerja lapangan. Memastikan temuan tindak lanjuti oleh fungsi terkait. 2.
Pengawas area pekerjaan. Memberikan dukungan sikap agar pekerja terkait mendapatkan sosialisasi STOPS. Mengidentifikasi kondisi dan perilaku berisiko berhubungan dengan tangan di operasi kerjanya. Menindaklanjuti temuan yang berhubungan dengan STOPS. Memasang media promosi STOPS di tempat kerja. 3. Pekerja. Mengikuti, memahami, dan menerapkan praktek keselamatan tangan dan jari. Melaporkan setiap temuan yang berhubungan dengan kondisi perilaku berisiko terhadap keselamatan tangan dan jari. Menghentikan pekerjaan apabila ragu atau kondisi tidak aman, atau intervensi, dan melakukan mitigasi. Line of fire adalah area atau jalur di mana tubuh seseorang berpotensi bersentuhan dengan benda bergerak, energi, atau situasi berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan cedera. Berikut contoh penerapan dari line of fire. Berikut adalah contoh jalur berbahaya untuk bekerja. 1. Berada di jalur peralatan bergerak. 2. Bekerja di bawah beban yang diangkat atau objek statis yang bisa jatuh. 3. Bekerja di samping material yang tidak stabil yang mudah bergeser. 4. Bekerja sebelah objek bertegangan atau tekanan. 5. Menempatkan tangan dan tubuh pada benda berputar. Duta Si Tepat adalah mitra keselamatan dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Mensuarakan si tepat saat memulai pekerjaan. Terima kasih.